Menyampaikan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia yang lebih maju. Misalkan kepada peserta nomor 04 untuk menempati panggung. Enggak disusul berarti? Iya, terus om kan dulu jam rolas. Kok ibu? Oh, dulu itu bilang itu sih ini. Maksudnya? Ibu mulainya bareng awak dulu. Oh, karena nggak diri. Jam rolas. Di atas nomor lagi. Iya, ini di sini. Saya ingat tuh mbak Mbah dulu di jam rolas. Dewan Hakim yang mulia, inilah peserta dengan nomor tampil 04 yang akan menyampaikan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia yang lebih maju. Oh, gitu. Macam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Masa muda merupakan sebuah masa yang penuh dengan romantika, impian, harapan, dan cita-cita. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, jalan tak pernah lambat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Belum tumbuh rambut putih, gigi masih lengkap dan bersih, mata bersinar bak bidadari. Yusuf Al-Qaradawi mengibaratkan usia muda sebagai matahari. Di usia muda ibarat jam 12 di mana matahari bersinar paling terang dan paling panas. Syekh Mustafa Al-Walayani, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh di tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemuda terdapat kehidupan umat. pemuda sebagai agent of change harus berperan aktif dalam dinamika pembangunan bangsa. Pemuda-pemuda muslim di era global dan digital harus melakukan perubahan. Lantas, perubahan apakah yang harus dilakukan di era ini? Jawabannya adalah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di era global. Itulah tema yang akan kami angkat dengan rujukan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka sebuah petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 7 halaman 253 menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menguraikan kisahnya secara lebih lengkap dan memulainya dengan firman Allah, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, yang artinya kami akan menceritakan peristiwa penting mereka kepada engkau Muhammad dengan sebenar-benarnya. Ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi yang patut kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang beriman dan teguh, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang mampu mempertahankan akidah. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Hadirin, dalam perkembangannya, teknologi dibangun oleh manusia, namun di era 5.0, teknologilah yang mengontrol manusia. Generasi milenial harus mendapatkan tantangan yang sangat besar karena revolusi industri menggabungkan fisik, teknologi, dan digital. Senada dengan hal tersebut, Profesor Klaus Martin Schwab, seorang teknisi dan ekonomi Jerman, menjelaskan keberadaan manusia dan hewan di era global sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti sudah mulai terganti oleh siapa, hadirin? Oleh manusia tapi tak bernyawa. Manusia lucu tapi tak memiliki paru. Manusia mini tapi tak mempunyai hati, ciptaan ilahi. Siapakah yang dimaksud, hadirin? Yang dimaksud adalah robot atau mesin yang di setiap aktivitas kita akan selalu bertemu dengan mesin, dan mesin. Senada dengan hal tersebut, marilah kita dengarkan syair lagu berikut ini. Media sosial di era digital seperti senjata bagi penggunanya, maka saring dan seraplah ilmu ataupun berita agar tak berfahamkan salah. Bingkailah IT dengan
sertakan salah untuk menggunakannya sering dan seraplah juga kembangkanlah supaya tercipta karakter tangguh masa depan generasi bangsa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apakah yang kita harus lakukan di era global dan digital yang penuh dengan tantangan ini? Kita harus tetap berkarya, mewujudkan cita-cita, tak berhenti dalam berinovasi demi kemajuan NKRI. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 53 sebagai berikut. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها لم يكن غيرا نعمة أنعمها قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وأن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Yang demikian itu sungguh Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Masyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 4 halaman 570 menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan mengubah nasib suatu kaum sedikit atau besar yang telah dianugerahkannya, tidak pula mengubah kesengsaraan yang dialami oleh suatu kaum menjadi kebahagiaan, sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, yakni untuk memperoleh nikmat tambahan mereka harus menjadi lebih baik, sedangkan perolehan siksaan diakibatkan karena mengubah fitrah kesucian mereka menjadi keburukan dan kedurhakaan. Hadirin, kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk turut berperan di era global sebagai generasi milenial 5.0. Kita gerakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berpegang prinsip pada IT to IT. IT yang pertama adalah information technology yang pada kenyataannya semua tersentral melalui kecepatan informasi dan melalui kecanggihan teknologi. IT yang kedua adalah iman dan takwa. Dari uraian tersebut dapat kami ambil kesimpulan yang pertama,
Kita terima information teknologi yang menjadi tulang punggung revolusi industri 5.0. Yang kedua, marilah kita manfaatkan sarana tersebut untuk mempertajam serta memperkokoh iman dan takwa. Karena hakikatnya akhiratlah tumpuan kita. Kopi hitam kopinya Pak Kiai. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dulu kami nomor 03. Berikutnya yakni peserta dengan nomor tampil 05